Perkenalkan, nama saya Anselmus Inharjanto, salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Katolik Musikaritas di Palembang. Saat ini saya menjadi salah satu peserta sertifikasi pendidik untuk dosen Serdos tahun 2025. Pada saat ini saya hendak menampilkan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Untuk video pengajaran ini, saya akan mengambil salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yakni Cross Cultural Understanding. Untuk mata kuliah CCU ini, Cross Cultural Understanding, kita sampai kepada pertemuan yang ketiga, yang tujuannya adalah mahasiswa mampu menganalisa 5 cultural dimensions seraya mengimplementasikan dengan nilai inti atau core values kampus Unika Musikaritas, yakni unggul, bermartabat, dan cinta kasih. Metode yang dipakai adalah DIA, ada delivery, ada interaction, dan juga assessment. Delivery akan dibagikan literatur yang mandatori bagi para mahasiswa yang bisa diakses di perpustakaan dan juga di Lumen sebagai learning management system kami dan juga di Google Classroom. Kemudian interaction dilakukan di kelas secara tatap muka. Di situ ada diskusi dan juga ada kuliah serta pertanyaan dan jawaban. Kemudian assessment dilakukan dengan melakukan ringkasan atau summary serta refleksi. Juga ada presentasi dari mahasiswa-mahasiswi yang terlibat di kelas itu. Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Sudah kerasan di UKMC belum? Ini kan hari minggu ketiga ya. Ya, kalian sebagai mahasiswa baru semester 1 pasti sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan di UKMC ini. Universitas Katolik Musikaritas di Palembang. Ada yang berasal dari luar daerah, luar Palembang? Ada? Bisa raise hand? Dari mana? Where are you from? Dari Lampung. Itu tetangga kita ya, tetangga provinsi ya. Siapa lagi yang dari luar? Dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Pokoknya selamat datang di tempat ini, dan hari ini kita akan kembali mengulas mata kuliah yang kita sebut Cross Cultural Understanding. Ini ada RPS yang harus kita bahas kembali. Kita mempunyai RPS yang bisa diakses di Learning Management System kita, Lumen ya. Tetapi saya juga akan follow up di Google Classroom. Dan selalu diakses di Lumen ada delivery, interaction, dan assessment. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertemuan ketiga, yakni 5 cultural dimension. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini terkait dengan RPS kita? Kita akan masuk ke pertemuan ketiga, supaya mahasiswa mampu menganalisa 5 cultural dimensions, seraya mengimplementasikan dengan nilai inti atau core values dari Unika Musikaritas. Masih ingat 3 itu apa? Unggul, bermartabat, dan cinta kasih. Selalu harus itu ditekankan di setiap pertemuan. Ini artikel yang hendak kita bahas pada saat ini, dan saya akan membagikan handout dan bisa disimak di sana. Thank you. Oke, silakan dibaca dulu. Kita beri beberapa saat untuk membaca.
Mari kita baca paragraf 1. Paragraf 1. Minta tolong Kurnia membacakan. The ability to work with people from other cultures is becoming increasingly necessary in our global work environment. Even if you never travel abroad, it is important to be ready to mix with other cultures as each year the number of immigrants is increasing. Likewise, the number of interpersonal exchange at the global level via video and teleconference is becoming more frequent. How can we handle this situation effectively? How do we avoid personalizing our difference into likes and dislikes? Is there a way to understand and respect our difference and use them to build something that is stronger and more flexible than before? Baik, terima kasih Kurnia. Kalau membaca paragraf ini, apa kira-kira yang menjadi inti dari paragraf ini? Ada yang mau menjelaskan? Terjemahan bebas lah, tidak usah terjemahan letterlock atau lurus dari sana. Silakan. Anyone volunteer to translate this paragraph? Raise hand. Oke, silakan, Julius. Baiklah, ya sepertinya kalau dari bahasa ini kita itu bagaimana kita dapat mengerti tentang budaya orang lain, terutama jika kita ingin melakukan interaksi bersama orang yang dari luar, misalkan orang luar negeri atau mungkin orang yang dari luar daerah, dan bagaimana kita bisa mengetahui sifat mereka dan bagaimana kita bisa mendekatkan diri agar mereka juga bisa dekat kita juga lebih enak. Kita akan membahas bagaimana kita berjuang untuk menyesuaikan diri selalu ketika berhadapan dengan orang lain. Anyone volunteer to read this passage? Okay, Sansan. Differences they experience relating to others from another culture. Deep inside, many of us is a belief that relating to a person from another culture should be easy. When it isn't easy and the differences are pronounced, our reaction is often impatience and even hostility. However, belittling another culture or considering them difficult or ridiculous is like the turtle with its hard shell looking at the hummingbird with its long beak and tiny wings, and calling the hummingbird ridiculous for how fast it moves. Both the turtle and the hummingbird exist for us very specific reasons, and we would not be all that successful trying to force one to become like the other. It's better to seek to understand the cultural differences at a deep level. Kalimat terakhir itu menjadi penting, bahwa tujuan dari artikel ini adalah untuk memperluas pengertian kita terhadap pengertian budaya lintas. Iya. Itulah yang menjadi tujuan umum dari mata kuliah kita. Jadi cross cultural understanding itu berarti kita belajar untuk memahami antar budaya. Karena kita terlahir dengan situasi yang seperti ini. Tadi ada contoh tentang hummingbird. Ada yang pernah lihat hummingbird? Dikatakan di situ paruhnya aneh ya kan. Mungkin antar burung itu lihat aneh bentuknya ya, atau mungkin lihat gajah aneh itu ada hidungnya yang panjang dan sebagainya. Tetapi itu tujuan dari artikel ini. Kita akan melihat bagaimana muncul stereotype dan generalization. Itu ada di halaman kedua. Bisa disimak di sana. We have to be very careful as we explore the culture to understand the difference between stereotype and generalization. Stereotype is usually a negative statement or description when apply one negative perception in the entire group of people. For example, we have described American as pushy, aggressive, and demanding. That's a stereotype because we obviously tell many Americans that don't fit this description. I mean, a lot. A generalization, on the other hand, is a description of cultural trait that come examining a large number of people and drawing certain conclusion based on what was observed. There are exceptions to every rule, but generalization that come from research and insight from a cultural expert
allows us to capture a very accurate picture how people in the given country are like to behave. Baik, thank you. Lucky. Boleh dijelaskan stereotype berarti apa, Lucky? So, secara simpelnya tuh stereotip itu ya kata seperti yang dibilangkan deskripsi itu pandangan buruk. Simpelnya kita kasih simpelnya ini ada sensi, tapi emang ini juga namanya cross cultural. Kalau kita lihat orang Amerika secara stereotip, mereka tuh terkenal bodoh, obesitas, dan terlalu bangga. Padahal nggak semuanya kalau kita secara generalisasi. Karena kan orang Amerika tuh banyak jenis, jadi ya lagi-lagi ya gak semua kayak gitu. Lalu yang kedua kita pandang orang Rusia yang terkenal agresif, bodoh juga, dan mereka alkoholik, padahal mah gak selalu juga. Atau Indonesia yang ada potensi terkena jorok atau terkena bodoh, padahal ya gak semua juga kan, banyak itu juga. Emang kira-kira kayak gitu. Jadi Kalau secara stereotip itu ya, biasanya pandangan buruk, negatif. Kalau ya. generasi itu ya udah dilihat secara pantau. Biasanya ada expert yang udah jelas ke sana untuk memperhatikan kultur mereka dan ya mereka bisa kasih kesimpulan. Oke, generation ini bisa dibilang ada positif dan negatif kalau pandang gue, karena ya mereka bisa aja lihat kultur yang cukup menarik atau yang bisa dibilang nggak sesuai dengan mereka. Tapi karena generalization biasanya mereka udah profesional. Okay, thank you. Okay, let's go to the next paragraph. Book culture intelligence likens culture to an iceberg. There is a part you can see, the tip of the iceberg, which represents the behavior and the obvious characteristics such as language, food, populations, music, clothing, pace of life, gestures, eye contact, and leisure activities. Then there is the part of the iceberg underwater that we can't see: opinions, attitudes, philosophies, values, and convictions. These most frequently include notions of time, rules about relationship, importance of work, motivations for achievement, tolerance for change, communication styles, and preference. Oke. Di situ ada gunung es kecil kelihatannya, tertabaraklah itu. Tapi ternyata di bawahnya, jadi gunung es itu, ini permukaan laut, disinilah yang menjadi persoalannya. Ada gunung yang besar sekali sehingga Titanic menabrak dan terjadilah kecelakaan. Budaya juga sama. Budaya itu yang muncul di sini mungkin bentuknya clothes ya, pakaian ya kan. Ada mungkin dance. Ada mungkin apa lagi? Food ya. Anything else? Apart from food, dance, music. Could be food. Lalu mungkin juga style atau greetings orang bisa juga beda. Tetapi dari semua ini ada makanan, pakaian, ada tarian, musik, lagu. Di bawahnya ada filosofi, ada filsafat, ada juga paham hidup. Apalagi disebutkan di situ? Values, nilai, dan conviction apa? Keyakinan, ya kan? Ada keyakinan. Mengapa orang Jawa memakai keris misalnya? Atau takut dibunuh orang atau bagaimana di belakang? Ya, mungkin mau menunjukkan superioritas atau mungkin bahwa saya harus bisa menjaga diri dan sebagainya. Mengapa budaya lain memakai alat atau mungkin pakaian tertentu? Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Inilah fenomena gunung es, puncak gunung es atau the tips of the iceberg, yang sering menjadi metafora untuk menggambarkan situasi yang jauh lebih besar daripada yang kenampakan di atasnya. Sekarang kita masuk ke bagian 5 cultural dimension atau 5 culture dimension yang ada di bawah ini. Silakan masing-masing mengidentifikasi sesuai budaya kalian yang kalian pilih. Silakan dilingkari atau dicoret berdasarkan range atau continuum yang ada di sana. Silakan. Masing-masing kerja, boleh berdiskusi kalau mau memilih jenis, suku, atau budaya tertentu yang sama. Hierarki atau ada tingkatan-tingkatan ya. Lalu kemudian ini hubungannya dengan direct dan indirect. Ketika berkomunikasi, direct berarti langsung, indirect berarti tidak langsung. Sedangkan individual dan grup itu tekanannya bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berinteraksi. Ada secara individual,
ya saya berjuang sendiri, atau mungkin sebagai grup. Kalau dia ada grup, mereka tidak survive gitu kan. Task dan relationship berarti apa? Mementingkan ketika dia berkarya atau mengejar karir, itu tugas, itu yang utama daripada koneksi atau relationship. Kemudian risk, caution itu berarti orang yang suku yang mungkin kelompok tertentu bangsa yang berani mengambil risiko dibandingkan dengan yang caution, hati-hati. Silakan dikerjakan, boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Bagaimana, Kia? Bisa? Ada pertanyaan nggak? Boleh berdiskusi dengan Catherine. Herma, bagaimana? Ya, boleh. Suku apa yang dipilih dari kalian berdua? Jawa atau Chinese yang ada di Palembang boleh, ya. Dilingkari ya, dilingkari. Kalau ada yang kesulitan untuk translation, bisa memakai HP atau alat yang lain atau kamus, silahkan. Baik, teman-teman semua, kita coba melihat bagaimana feedback atau katakanlah ini bentuk pemahaman kita. Ini salah satu bentuk asesmen kita adalah presentasi singkat terkait dengan apa yang menjadi diskusi kita. Ada yang mau volunteer duluan? Silakan. Oh ya, please, Obat. Maju depan ya. So I choose Batak, and the first one is equality and hierarchy. The Batak society places a strong emphasis on hierarchy, maybe on a 9 or a 10, particularly seen in marga or clan, usually in Batak. The second one is direct versus indirect communication. Batak tends to be direct, maybe a 0, because Batak is speak loudly. And the third one is individual versus group. In Batak culture, strongly emphasize the collectivism, and maybe it's a strong group orientation, maybe a 10. The fourth is task versus relationship focus. Also, Batak people are known as a hardworking, determined. Maybe Batak have a 10 relationship. And the last one is race versus quotient. Traditionally, Batak people have shown willingness to take risks seen in their migration history, or we say in Indonesia is merantau, where many leave their hometown to seek better economic opportunities, and elsewhere in Indonesia and abroad. However, this always a balance with careful consideration and consultation with family and the elders. Maybe it's a 6 or 5. Maybe that's all. Thank you. Oke, thank you, Bat. Give applause, please. Ya. Tidak, kalau mungkin suku lain lebih banyak disimpan di dalam hati ya. Lalu kemudian ini kolektivisme tadi ya, grup berarti. Kemudian ini kemungkinan besar arahnya ke relationship, itu yang lebih tinggi daripada ke soal pekerjaannya. Mungkin ini catatannya, di bagian ini kalau dia suka merantau sebenarnya risk itu jauh lebih tinggi compared to the caution. Ya, jadi ini lebih berhati-hati, sedangkan itu mengambil resiko. Obat mau mengambil yang mana? Risk ya. Kalau ini berhati-hati, lebih cenderung ini ya. Di 5.
5, tengah-tengah berarti ya. Oke. Mereka itu lebih komunikasi kepada Oke. Baik, thank you. Ada lagi teman lain yang mau mencoba? Okay, so I chose Chinese, and also I have a discuss with my friends. So Chinese is have a strong hierarchy Hierarchy. and hierarchy and prefer direct communication than being indirect. They are also tend to group oriented, such as gathering with their family and more task focused than a relationship. Chinese also very willing to take risk. If they have any capital, they are likely to start a business directly. So that's all. Thank you. Oke, thank you. Tetap di situ. Mungkin patut digarisbawahi terkait dengan ini. Kalau misalnya rekan-rekan dari Chinese, risk atau caution tadi? Risk. Jadi suka ambil risiko ya, bisnis dimanapun. Lalu kemudian tidak perlu mempertimbangkan, katakanlah takut-takut begitu kan, ambil risiko ini. Ini kekasan ya, teman-teman dari Chinese. Lalu kemudian kalau soal individual atau grup bagaimana? More individual. Individual, oke. Berarti berjuang. Akhir sesi atau kelas ini ada 2 SKS dan kita sudah jalani di menit-menit yang terakhir dan kita akan mencoba melakukan asesmen yang kedua selain tadi presentasi, yakni refleksi atau membuat semacam summary dari artikel yang sudah dibagikan. Silahkan menyiapkan alat tulisnya atau mungkin juga gadgetnya untuk membuat summary, dan kemudian nanti summary itu atau tugas refleksi itu tolong dikaitkan dengan core values atau nilai pokok dari universitas kita, unggul, bermartabat, dan cinta kasih. Kalau kita bisa menghargai antar budaya, pasti keunggulan kita akan nampak. Misalnya, kampus kita menjadi kampus yang inklusif atau terbuka, menghargai perbedaan dan sebagainya. Kemudian bermartabat, karena kita hubungannya dengan pembahasan tentang manusia. Berarti martabat manusia itu menjadi tekanan kita. Kemudian cinta kasih, pasti ketika kita menghargai perbedaan, orang yang berbeda kita terima, disitulah cinta kasih kita bisa ditampakkan. Tetapi silahkan direfleksikan dan ditulis. Apakah ada pertanyaan? Ada ketidakjelasan? Saya Romo. Ya, silahkan Brian ya. Oke, Ya. Brian. Saya mau bertanya untuk artikel apa? Ya, artikelnya dari sini, lalu kemudian menganalisa sukunya bebas, sesuai dengan kondisi Brian sendiri ya, dan juga teman-teman yang lain. Lalu kemudian nanti silahkan disubmit di LMS kita, yakni Lumen, dan juga nanti kalau yang tidak bisa di Lumen, di Google Classroom. Begitu. Semua buku dan artikel ada di LMS kita, di Lumen, sehingga bisa diakses dimanapun. Demikian, silahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi, dikerjakan secara individual. Saya beri waktu. Deadline-nya bagus pertanyaannya. Kalian suka dengan deadline ya? Kita beri waktu 1 minggu ya. 1 minggu, jadi kalian bisa memikirkan, merenungkan sambil berjalan ke kampus, nilai pokok apa ya.
Baiklah, karena waktu sudah habis, kita akan berganti sesi dengan mata kuliah yang lain. Demikianlah video pengajaran dalam rangka PDD UKT-PT, sertifikasi pendidik untuk dosen. Yang saya ambil tadi adalah mata kuliah CCU, Cross Cultural Understanding, di mana harapannya kita bisa merefleksikan bahwa pemahaman antar budaya itu menjadi sesuatu yang penting dan dijunjung tinggi di antara manusia Indonesia. Dan semoga kontribusi nyata dari CCU ini bagi perkembangan pendidikan akan semakin tampak. Juga sekaligus menjunjung nilai-nilai UKMC atau core values, yakni unggul, cinta kasih, dan bermartabat. Saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk membantu terlaksananya pengajaran pada hari ini, juga kepada para penguji, tim panitia dari Universitas Katolik Musikalitas, dan terlebih kepada para mahasiswa yang sudah terlibat di dalam pembelajaran tatap muka pada hari ini, serta semua pihak yang membantu, membuat, dan menyelaraskan kegiatan pengajaran pada hari ini. Terima kasih.